Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mencoba menjelaskan hubungannya dengan Muklan dan pada saat yang sama mengungkapkan ketulusan. King Sui sangat tulus, bahkan tetua tidak merasa ada yang salah. Tetua berkata King Sui akan memiliki prestasi besar di masa depan. King Sui tidak pernah mempertanyakan kekuatannya sendiri, tetapi yang dia butuhkan adalah waktu. Namun, kata-kata yang diucapkan tetua memiliki bobot dan bahkan bisa dianggap sebagai janji. King Sui tidak berpikir bahwa Sekte Pedang Dewa akan mengusulkan aliansi dengan klanmu. Meskipun dia memiliki firasat tentang itu sebelumnya, dia merasa itu tidak mungkin. Sekte Pedang Dewa adalah yang terkuat di kota Jun. Di permukaan, klanmu tidak ada bandingannya dengan tingkat kekuatan mereka. Namun, Sekte Pedang Dewa memiliki tujuan untuk proposal ini. Pandangan sesepuh tertuju pada jangka panjang. Dia tidak akan menyimpang dari rencana jangka panjangnya untuk keuntungan jangka pendek. Terutama ketika pemuda ini adalah eksistensi krusial dalam rencana ini, dalam jangka panjang, kemungkinannya tidak terbatas. Mendengar apa yang dikatakan King Sui sebelumnya membuat tetua bahagia, dia benar-benar ingin mendengar kata-kata itu. Dia percaya bahwa King Sui akan dapat memenuhi janji itu, terutama di masa depan. Berpikir kembali ke halaman Elder yang dipenuhi dengan lautan bunga, King Sui merasa dia harus meninggalkan sesuatu. Segera, dia memikirkan formasi pengumpulan roh dan mengambil beberapa perkamen binatang langsung dari alam Valet Jade Immortal dan memberikannya kepada Penatua. Ini adalah pertemuan pertama kita, ini adalah hadiah yang telah saya bawa untuk Anda, saya harap Elder akan menyukainya. Ucap King Sui tersenyum. Ini adalah hal-hal yang telah digambar King Sui. Dia telah memberikannya kepada Mu King, Dong Yan, Sun Yan sebelumnya untuk membantu mereka berkultivasi. Selain memperhatikan bahwa sesepuh menyukai bunga dan tumbuhan, memberikan hadiah kepada Penatua sekarang lebih merupakan tindakan meyakinkan. Mu Feng yang tahu, gerakan King Sui ini untuk Muklan. Saat ini, Mu Feng yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Terima kasih. Tidak, itu lebih dari sekadar bersyukur. Jika ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk menginjak api untuk King Sui. Sesepuh menolak sedikit, tetapi menerimanya dengan sukacita. Dari satu pandangan, Penatua dapat menentukan bahwa formasi pengumpulan roh membawa manfaat besar. Penatua sangat senang dengan fungsinya. King Sui, mungkin di masa depan ketika kekuatan dan kemampuan Anda menjadi lebih halus, Anda akan dapat memasuki 4 benua lainnya. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa sekte dan klan dengan orang-orang yang berpengalaman dalam formasi, ucap tetua sambil dengan senang hati menyimpan perkamen binatang itu. 4 benua lainnya. King Sui tahu semua nama setiap benua di dunia 9 benua. Namun, dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan sesepuh dengan 4 benua lainnya. Sesepuh juga terkejut sesaat. Apa yang tampak seperti pembicaraan biasa, terutama mengingat kekuatan King Sui saat ini, seharusnya sudah diketahui olehnya. Namun, mengingat ekspresi bingung King Sui, sepertinya bukan itu masalahnya. Dunia 9 benua dibagi menjadi 2 tingkat. Benua Green Cloud, benua tengah, benua ilahi kemenangan timur, benua suci Lu utara, benua pemandangan selatan adalah bagian dari level pertama. Benua sapi barat, benua laut luas, benua naga melonjak, dan benua Phoenix yang menari adalah bagian dari tingkat kedua. Tetua menjelaskan setelah melihat ekspresi King Sui. Mengapa berada di sini atau bahkan di benua tengah, sehingga tidak ada berita tentang situasi di 4 benua lainnya. King Sui menjadi penasaran. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak keraguan yang muncul di benaknya. Itu karena kedua tingkat tersebut telah diisolasi satu sama lain dan jarang berinteraksi satu sama lain,
sehingga hampir tidak ada berita tentang situasi di 4 benua lainnya. Meskipun rumor mengatakan bahwa 4 benua adalah sudutnya masing-masing, tampaknya sedikit salah. Namun, siapapun yang ingin mencapai 4 benua harus masuk melalui benua utara Suci Lu. Tapi ada batasan, orang hanya bisa melalui metode khusus. Setelah mendengarkan ucapan elder tersebut, King Sui tertegun sebentar. Memikirkan kembali, keraguannya dari sebelumnya telah menjernihkan pikirannya. Elder, apakah Anda selalu sadar akan situasi di 4 benua? Akhirnya bertemu dengan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang lanskap dunia 9 benua, King Sui tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan. Aku tahu sangat sedikit, tapi aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. 4 benua lainnya dan 5 benua di sini terisolasi, tetapi masih ada individu yang kuat yang melakukan perjalanan, sangat sedikit yang melakukan perjalanan ke arah lain. Dari apa yang saya diberitahu, kekuatan yang ada di 4 benua itu sangat mengerikan. Rumornya adalah bahwa 4 benua kaya dengan ki spiritual yang sangat menguntungkan kultivasi. Jadi ketika yang terkuat dari 5 benua mencapai kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk memasuki 4 benua, mereka akan pergi ke sana untuk berkultivasi. Mengingat kelimpahan alami ki spiritual, kualitas materialnya juga tinggi. Oleh karena itu, teknik dan perlengkapan pertempuran juga memiliki level dan kualitas yang tinggi. Percakapan berikut menjelaskan bahwa 4 benua lainnya kuat, tetapi tidak mengatakan bahwa setiap orang dari 4 benua adalah tuan yang kuat atau kaisar bela diri. Itu adalah situasi yang mirip dengan 5 benua di mana mayoritas penduduknya adalah orang normal. Namun, perbedaan utama adalah bahwa orang yang berkultivasi akan naik level lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Itu seperti bagaimana benua ilahi kemenangan timur dan benua selatan memiliki lebih banyak ki spiritual daripada benua Green Cloud. Budidaya akan lebih cepat dan memiliki hasil yang lebih besar, tetapi keuntungannya sangat sedikit. Memiliki ki spiritual yang cukup dapat menghasilkan harta karun bumi berbakat dan senjata ilahi dengan kualitas yang lebih baik. Hal-hal itu muncul secara alami di dunia, menemukan yang membutuhkan keberuntungan. Tetapi ketika seseorang memegang salah satu harta itu, posisi mereka, bersama dengan keluarganya, seringkali akan naik dengan sangat cepat. Ini biasanya menghasilkan sebuah keluarga mendapatkan kekuatan dan pengaruh. King Sui tiba-tiba memikirkan gadis di peti mati kristal, mungkin dia bukan berasal dari sini. Semakin terkenal nama seseorang, semakin besar kemungkinan namanya bisa memberikan perlindungan. Insiden di mana King Sui memusnahkan sekte penjara langit sudah menjadi topik hangat di kota Jun. Selanjutnya, ketika klan Mu dan sekte pedang dewa menjadi aliansi resmi, orang-orang sudah gempar. Sekarang kehadiran Mu Clan dan Godly Sword sekte sekokoh kastil, mereka yang memiliki permusuhan terhadap Mu Clan dihentikan mati di jalur mereka. Kembali ke kediaman Mu Clan, King Sui menghabiskan sebagian besar pagi harinya dengan anggota klan Mu, terutama Dong Yan dan Sun Yan. Anggota keluarga Dong Clan dan Sun Clan sudah pergi, tapi karena Dong Yan dan Sun Yan ada di sini, dia memberitahu mereka segalanya. Berita itu sudah menyebar seperti bersayap. Belum lagi berita tentang keberadaan penjahat seperti King Sui dan fakta bahwa King Sui telah menggunakan formasi, telah mengekspos King Sui sebagai master formasi dengan lebih dari apa yang terlihat. Master formasi adalah eksistensi yang kuat, seperti sekte penjara langit yang asli, menunggangi orang dengan kasar. Tidak ada yang bisa melawan mereka karena formasi mereka, tetapi sekte penjara langit dimusnahkan oleh King Sui. Ini berarti King Sui, sebagai master formasi, jauh lebih kuat dari sekte penjara langit. Tanpa ragu, itu juga membuat karakter King Sui semakin menjadi misteri. Itu karena anak muda yang kuat itu tidak hanya muda, tapi juga misterius. Dia berasal dari benua Green Cloud, yang merupakan benua terlemah dari semuanya. Keluarga mana yang bisa begitu jenius? Mengingat semua hal di atas, itu membuat King Sui lebih menjadi misteri. Selain itu,
Orang-orang juga menyadari bahwa anggota klan Mu sedang berlatih formasi di bawah bimbingan King Sui. Ini membuat banyak sekte dan keluarga iri. Formasi adalah sesuatu yang legendaris dari 4 benua lainnya dan hanya dikuasai oleh master formasi terhebat. Berbicara dengan tetua di sekte pedang dewa membuat King Sui penasaran tentang 4 benua lainnya. Yang paling mengejutkan King Sui adalah perjalanan ke 4 benua lainnya tidak di benua tengah tetapi di benua utara Suci Lu. Bahkan dia belum pernah ke benua Suci Lu Utara. Meskipun dia benar-benar ingin pergi karena tempat itu adalah tempat tinggal Bukit Punggung Raja Singa. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. 10 hari lagi, itu akan menjadi tahun baru. Dalam 20 hari terakhir ini, anggota klan Mu telah menggunakan sebagian besar waktu mereka, selain waktu yang dihabiskan untuk makan dan tidur, untuk berkultivasi. Selain pil obat, klan Mu juga telah mengambil tabungan mereka. Adapun persiapan tahun baru, ada orang yang mengurusnya. Tetapi bagi mereka yang telah meluangkan waktu untuk berkultivasi, mereka sepertinya telah melupakan tahun baru. Prestasi mereka selama 20 hari terakhir sangat besar, yaitu dalam hal latihan formasi. Orang yang membuat kemajuan terbesar, tentu saja, adalah Mu King. Dia tiba-tiba mencapai kelas yang lebih tinggi dan hampir tidak memenuhi syarat untuk mempelajari langkah 4 fase. Kemampuan bertarungnya menjadi 2 kali lipat. Selain itu, Mu King juga belajar cara membuat bendera formasi. Hal-hal lain seperti formasi kecil 5 elemen, formasi pengumpulan roh, dan formasi penyegelan roh juga dibuat untuknya. King Sui juga mengajari Mu King formasi 9 istana 8 trigram. King Sui tidak takut dia bisa mempelajarinya, melainkan dia takut dia tidak bisa. King Sui tidak berhasil menempatkan formasi tetapi tetap mengajarinya metodenya. Berhasil atau tidaknya dia sepenuhnya tergantung padanya. King Sui, mengapa formasi tidak bereaksi? Mu King berkata pada King Sui sambil mengerutkan alisnya. King Sui melihat dan melihat bahwa dia menempatkan formasi 9 istana 8 trigram. Dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah berhasil dengan itu, tetapi terus membiarkannya berlatih dan belajar bagaimana menempatkannya. Dia adalah individu yang teguh. Dalam 1 hari dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk meneliti dan menempatkan formasi berulang kali. Mungkin teknik ini kehilangan sesuatu yang penting, ucap King Sui. Tidak ada reaksi, mungkin mata formasi tidak memiliki kekuatan roh yang cukup. Bagaimana jika saya menempatkan formasi pengumpulan roh di tengah? Mu King mengungkapkan pikirannya dengan keras sambil melihat King Sui. Kata-kata yang diucapkan Mu King menyebabkan King Sui membeku. Mu King melihat ekspresi King Sui dan berpikir bahwa dia pasti setuju secara diam-diam. Dia pikir dia telah menebak dengan benar, jadi dia pergi ke depan untuk menempatkan formasi pengumpulan roh sebagai mata dari formasi yang lebih besar. Formasi pengumpulan roh tidak seperti formasi normal karena tidak memiliki kekuatan membunuh. Selain itu juga merupakan formasi yang sangat sederhana dan dapat ditambahkan ke formasi lain sesuka hati. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa formasi pengumpulan roh tidak bisa berada di tengah formasi penyegelan roh karena mereka akan melawan satu sama lain. Mu King dengan cepat membentuk formasi pengumpulan roh kecil sebagai mata dari formasi yang lebih besar. Ketika formasi pengumpulan roh diaktifkan, orang bisa merasakan roh ki surga dan bumi berkumpul. Meskipun tidak banyak, itu adalah pasokan ki yang tidak pernah berakhir yang dapat terus memasok energi sampai bendera formasi habis. Semakin baik kualitas bahan yang digunakan untuk formasi, semakin kuat dan tahan lama formasi tersebut. Kerikil dapat digunakan untuk beberapa formasi tetapi efeknya akan berkurang. Selain itu, formasi tidak akan bertahan lama. Kelelahan energi beberapa formasi terlalu tinggi, sementara yang lain tidak banyak terkuras. Misalnya, formasi kematian berada di antara formasi penguras energi tertinggi dan formasi perangkap memiliki pengurasan yang sangat sedikit. Jadi, menggunakan kerikil untuk beberapa formasi pasti menjadi penyebab kegagalan.
Beberapa formasi besar menggunakan gunung sebagai titik formasi. Meskipun gunung hanyalah formasi batuan yang lebih besar, mereka adalah tempat berkumpulnya spirit Ki dalam jumlah besar. Beberapa master formasi yang kuat akan mempertimbangkan untuk menggunakan elemen lingkungan, seperti gunung dan sungai untuk membentuk formasi mereka. Kekuatan yang dihasilkan dari formasi ini sangat kuat. Tiba-tiba, aliran spirit Ki meledak dari formasi, langsung menyebabkannya aktif. Karena King Sui dan Mu Qing sama-sama berada di dalam mata formasi, mereka terkena formasi. Mu Qing memandang King Sui dengan gembira. Mu Qing sangat terkejut, tetapi King Sui lebih terkejut darinya. Saat ini, dia merasa pusing. Kejutan dari melihat apa yang ada di depannya membuatnya tidak percaya. Meskipun formasi 9 istana 8 trigram Mu Qing memiliki kelas terendah, itu berhasil. Lebih penting lagi, King Sui dapat mengatur formasi sekarang dan kekuatannya pasti akan lebih kuat dari formasi Mu Qing. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa mata formasi haruslah formasi pengumpulan roh? Apakah Anda tahu berapa kali Anda membuat saya mengatur formasi ini hari ini? Yah, kurasa itu tidak terlalu buruk. Sekarang saya sudah terlatih dengan baik dalam menyiapkan formasi ini. King Sui tercengang, tanpa melihat ke arah Mu Qing yang sangat gembira dan berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena aku belum pernah berhasil menempatkan formasi sebelumnya. Kata-kata King Sui menghentikan Mu Qing di jalurnya. Dia hanya bisa melihat King Sui terkejut, mulutnya sedikit terbuka. King Sui melihat ke arah gigi putih mutiara dan lidah yang lembut, mencoba mengendalikan perasaan dan pikirannya. King Sui masih sangat bahagia. Bagaimanapun, dia sekarang bisa menggunakan formasi 9 istana 8 trigram. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak berpikir untuk menyiapkan formasi pengumpulan roh di sini pada tahap ini. Saat itu, dia telah mencoba berkali-kali dan bahkan menggunakan bahan dari binatang iblis yang kuat untuk membuat bendera formasi. Namun, dia masih belum berhasil. Faktanya, King Sui tahu bahwa alasan terpenting adalah bahwa dalam kesadarannya, tidak disebutkan memasang formasi pengumpulan roh di mata formasi. Dia terlalu mempercayai hal-hal yang muncul dalam kesadarannya. Acara ini membuat King Sui mengerti bahwa mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sempurna. Ayo, mari kita lihat formasi ini. Karena King Sui berada dalam formasi, dia secara alami bisa mengatakan seperti apa formasi 9 istana 8 trigram itu. Mu Qing menjawab dengan senang hati. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mengatur formasi dan kemudian melihat ekspresi gembira King Sui dan tanpa sadar merasa bahagia juga. Dia bahkan menyadari bahwa kegembiraannya bukan karena dia telah berhasil membentuk formasi 9 istana 8 trigram, tetapi karena dia dapat membantu King Sui. Sebuah dunia dapat ditemukan dalam satu bunga. King Sui sekarang bisa merasakan betapa menakjubkannya formasi 9 istana 8 trigram ini. Mengambil satu langkah ini tiba-tiba membawanya ke dunia baru dan ketika dia mundur satu langkah, dia menemukan bahwa itu bukanlah tempat sebelumnya. Ini adalah dunia es dan salju, di mana hawa dingin yang menusuk seperti bilah tajam. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok beruang es yang kira-kira sebesar Raja Kera ganas bersenjata panjang. Lolongan mereka yang luar biasa terdengar seperti mereka akan menghancurkan langit. King Sui tidak berani melawan mereka secara langsung. Jumlah mereka terlalu banyak, apalagi dia masih harus mencari Mu Qing. Dia melakukan 9 langkah istana. Formasi 9 istana 8 trigram pada dasarnya menambahkan posisi 9 istana ke formasi 8 trigram dan hanya 9 langkah istana yang memungkinkan seseorang untuk dapat bergerak dengan cepat seperti ikan di air dalam formasi ini. Itu memungkinkan seseorang untuk bebas bergerak hanya dengan mengambil satu langkah, jadi King Sui sekarang merasa sangat bersemangat. Mengangkat satu kaki, dia langsung melompat keluar dari area itu. Tempat sebelumnya harus menjadi salah satu dari 8 gerbang dalam formasi 8 trigram. Namun, setelah mengambil langkah ini, King Sui tercengang. Ada seorang wanita berdiri tidak jauh dari sana, dengan senyum ramah dan menatapnya.
Ibu, King Sui berteriak kaget dan berlari. Namun, dia tiba-tiba tertegun. Gerbang ilusi. Setetes keringat dingin muncul di kepala King Sui. Dia tahu bahwa ini bukan ibunya, tapi dia masih berjalan perlahan. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi di gerbang ilusi. Namun, ini adalah sesuatu yang diciptakan dari spiritual ki dan ada juga niat membunuh yang kuat. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dibunuh dengan mudah. Syukurlah karakter ilusi itu tidak berbicara. Mungkin karena level formasinya tidak cukup tinggi. King Sui mengambil langkah santai ke depan dan kemudian berhenti. Setelah beberapa saat bernafas, orang itu berlari keluar, menyerang ke arah King Sui. King Sui menghitung waktunya. Jika dia telah melupakan semuanya sebelumnya dan berlari, bahkan jika dia tidak meninggal, dia akan menderita luka serius. Bagaimanapun, dia tidak akan memiliki kewaspadaan terhadap ibunya sendiri. King Sui menghindar dan hanya melihat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan pergi. Dia sangat merindukan keluarganya. King Sui masih tahu beberapa pengetahuan umum tentang formasi 9 istana 8 trigram. Setelah sedikit ragu-ragu, King Sui melakukan 9 langkah istana. Ketika dia berhenti, dia menyadari bahwa Mu King masih belum terlihat. 9 langkah istana lainnya. Hal-hal yang ditemuinya dalam proses tersebut membuatnya semakin bersemangat. Kekuatan formasi pengikat ini, jika ditambahkan dengan posisi 9 istana, terlalu menantang surga. Jika itu hanya kultivator biasa, bahkan yang kuat, akan merasa rugi dan bahkan bisa binasa dalam formasi. Tentu saja, ini akan tergantung pada kekuatan formasi. Kalau tidak, kekuatan absolut pasti bisa menghancurkan formasi. Setiap kali, King Sui akan mengingat posisinya dan hanya pada upaya ke-7 dia melihat Mu King dan upaya ke-13 sebelum dia tiba di sebelahnya. Ketika dia melihat Mu King, dia meraih tangannya. Formasinya tidak berperasaan dan jika Mu King telah menemukan kelompok beruang es itu sebelumnya, mungkin akan sulit baginya untuk menangani mereka. Formasi tidak mengenali orang dan tidak akan menahan diri untuk tidak menyerang seseorang hanya karena orang itu yang mengatur formasi. Ketika dia melihat King Sui menghilang lebih awal, dia merasa khawatir. Namun, dia tidak bergerak. Ketika dia melihat King Sui muncul lagi, dia meraih tangannya dengan cemas, dia tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia menangkapnya tanpa sadar, semua karena dia mengkhawatirkannya. King Sui melihat senyum tipis di wajah cantik Mu King dan dengan cepat melepaskan tangannya. Namun, dia meraih tangannya sekali lagi, berkata tanpa daya, coba gunakan 4 fase langkahmu. Lihat cara kerjanya dalam formasi ini. Mu King mengangguk dan meraih tangan King Sui dengan erat. Dia kemudian melakukan langkah 4 fase dan melesat dalam formasi. Dengan King Sui di sampingnya, dia tidak takut. Namun, dia tetap memperhatikan sekelilingnya. 4 tahap langkah terlalu berbeda dari 9 langkah istana. Namun, itu masih bisa digunakan untuk bergerak di formasi 9 istana 8 trigram. Faktanya, selama seseorang mahir di bidang formasi dan posisi 9 istana, bahkan orang biasa akan dapat masuk dan keluar dari formasi dengan bebas. Formasi itu penuh dengan bahaya, tapi masih banyak tempat yang akan selalu aman. Selama seseorang mahir dalam formasi, orang tersebut akan dapat masuk dan keluar dari area aman itu dengan bebas. Namun, mereka tidak bisa membunuh musuh karena begitu musuh mendekat dan juga mendarat di zona aman, maka penggunanya akan berada dalam sub panas. Karena itu, lebih baik orang yang mengatur formasi menjadi kuat. Hanya ini yang memungkinkan pengguna untuk melepaskan potensi penuh formasi. Meskipun ini juga pertama kalinya King Sui memasuki formasi 9 istana 8 trigram, dia sangat akrab dengan tempat itu. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa dia bisa merasakan dengan terampil, serta masuk dan keluar setiap kali ada perubahan. Ini adalah hasil dari energi roh yang kuat dan 9 langkah istana. Namun, sekarang Mu King adalah orang yang memimpin, sementara King Sui bertindak sebagai penjaga sambil membiasakan diri dengan formasi.
Semakin Muking menjelajahi tempat itu, semakin dia merasa bersemangat. Dia memegang tangan King Sui dan terus melesat melewati ruang dan bahkan tidak merasa takut ketika mereka dikejar oleh binatang iblis yang kuat itu. Itu karena dia tahu bahwa pria di sebelahnya ini akan bisa melindunginya kapan saja. Namun, ketika dia mengingat bagaimana dia akan pergi sekitar setengah bulan, cengkeramannya di tangan King Sui semakin erat. Muawong, sama seperti King Sui dan Muking menggunakan 4 tahap langkah untuk melarikan diri dari sekelompok macan petir bersayap ganda, tiba-tiba sekelompok serigala api menyala tiba-tiba muncul di depan mereka. Setidaknya ada 1000 dari mereka dan serangkaian lolongan serigala yang memekakkan telinga menyebabkan seseorang merasakan getaran. Muking berhenti dan menatap King Sui. Pikirannya sangat jernih, tidak ada jalan keluar. King Sui menggendongnya secara horizontal, melepaskan beberapa 9 langkah istana dan tiba di tempat yang aman. Lengan indah Muking melingkari leher King Sui dan dia diam-diam menyandarkan kepalanya ke dadanya. King Sui baru saja akan menurunkannya. Jangan bergerak, suara malas Muking terdengar, menyebabkan tulang King Sui terasa lemah. Sejak pertama kali dia bertemu dengannya, King Sui tahu bahwa dia bukan wanita yang imut dan bergantung. Dia seperti burung phoenix yang bermartabat dan bangga, dengan sikap menyendiri yang tenggelam jauh ke dalam tulangnya. Perasaan yang dia berikan tidak akan membuat orang merasa ditunda, melainkan membuat pria merasa rendah diri. Namun, ketika seorang wanita seperti dia tiba-tiba menjadi seperti domba yang jinak, dampak visual yang luar biasa itu menyebabkan King Sui keluar. Mampu mencium aroma samar itu dan merasakan tubuh lembut di pelukannya, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa pikirannya tidak menjadi liar. Dalam hal hubungan, dia masih belum bisa membuat dirinya sendiri mengambil inisiatif. Dia merasa sangat bertentangan. Jika kamu semakin menggodaku, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Saya berusaha sangat keras untuk menahannya sekarang. Ucap King Sui menurunkan Muking sedikit dan dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengenai pantatnya. Dia gemetar dan turun, melihat King Sui. Jantungnya berdebar sangat kencang. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan pria, dia tahu apa yang terjadi dalam suatu hubungan. Dia merasa sangat cemas dan sedikit takut. King Sui sedikit menyesal. Tindakannya sebelumnya sedikit genit. Lagi pula, mereka berdua hanya berteman. Dia memikirkan bagaimana tangannya telah menyentuhnya sebelumnya, telah memeluknya dan sekarang. Bukan karena King Sui tidak menyukainya. Mungkin tidak banyak pria yang tidak menyukai wanita cantik seperti dia. Apalagi mereka sudah melalui cobaan sebelumnya. Yang terpenting, dia menyukainya, tetapi hanya menahan diri karena harga dirinya. Namun, dia rasional dan cerdas dan tidak ingin melewatkan kesempatan dan karena itu dia telah mencoba untuk mengekspresikan dirinya kepadanya selama ini. Ini meskipun mengetahui bahwa dia punya istri. Muking memandang King Sui, wajahnya masih memerah. Meskipun dia telah melepaskan sedikit pengikangannya, jika sesuatu terjadi, dia belum siap untuk itu. King Sui memegangi tangannya dan berjalan perlahan dalam formasi. Bergandengan tangan, jantung mereka berdebar-debar. Kamu sangat mandiri dan saya sudah memiliki beberapa wanita. King Sui tersenyum pahit dan berkata, kamu takut aku tidak bisa bergaul dengan mereka? Muking tersenyum dan bertanya, masih tersipu. Kata-katanya dengan jelas mengungkapkan perasaannya. King Sui tercengang juga sebelum dia melihat Muking. Kamu benar-benar memutuskan. Kau menginginkanku. Mata Muking berbinar saat dia melihat King Sui. King Sui memeluknya erat dan berkata dengan suara lembut, aku menginginkanmu. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu tapi aku tahu aku sangat menyukaimu. Aku suka senyummu. Aku suka melihatmu dan aku tidak ingin melihatmu sedih. Alasan saya melakukan semua ini untuk Muklan adalah karena Anda. Jika seseorang menyentuh Anda, saya tidak akan mengizinkannya, tidak peduli siapa mereka. Apakah keinginan saya untuk memonopoli terlalu kuat? Saya hanya takut Anda akan merasa sedih jika Anda bersama saya.
Tubuh Mu Qing sedikit kaku pada awalnya, tetapi dia perlahan-lahan rileks. Dia meletakkan tangannya di leher King Sui dan menatapnya dengan senang hati. Saat ini, dia merasa sangat puas. Saya tidak merasa dirugikan. Aku cinta kamu, tapi aku belum siap. Mu Qing memerah dan berkata dengan lembut. King Sui juga memerah karena dia bereaksi. Tentu saja, Mu Qing merasakannya juga. Jangan khawatir, sebelum kamu siap, aku tidak akan memakanmu. Aku akan menunggumu untuk memintaku memakanmu, ucap King Sui menyeringai. Berhenti mengatakan sampah. Mu Qing tidak mengangkat kepalanya dan memukul King Sui, menegur. King Sui. Keduanya berpelukan sebentar sebelum Mu Qing berbicara dengan lembut. Bisakah kamu menciumku? Mu Qing membenamkan kepalanya di leher King Sui dan berkata dengan suara yang sangat lembut. King Sui ditarik kembali. Dia tidak tahu apakah wanita yang sombong ini ingin tahu seperti apa rasanya ciuman atau mencoba memberikan reaksinya dengan sedikit kelegaan. King Sui juga merasa sedikit gelisah dan bersemangat. Bagaimanapun, sudah sangat lama sejak dia menyentuh seorang wanita. Dia mengangkat dagu Mu Qing. Saat ini, matanya yang indah sangat lembut dan dia sangat menawan. King Sui merasakan gelombang kejahatan memancar di dalam dirinya dan dia mendaratkan ciuman intens di bibir seksi dan bergetar itu. King Sui telah mengambil tempat tidurnya dari alam valet jade immortal. Saat ini, di bawah selimut, Mu Qing berada di pelukan King Sui. Keduanya akhirnya mengambil buah terlarang. Sebelumnya, King Sui bahkan telah memberikan janjinya, tetapi dia tidak menyangka ekspresi wanita ini membuatnya kehilangan semua akal sehatnya. Apalagi, mereka sudah mengukuhkan hubungan mereka dan sama-sama dewasa. Selanjutnya, ini juga bisa meningkatkan kemampuan keduanya. Persatuan Yin dan Yang adalah kebahagiaan terbesar di dunia ini. Wanita cantik itu sedikit lebih tua darinya, namun masih perawan. Persatuan itu tidak melelahkan, tapi dipenuhi dengan agresivitas liar yang panas. Mu Qing saat ini terbaring di pelukan King Sui. Rona di wajahnya belum memudar. Pemandangan yang begitu menakjubkan secara visual memukau. Apakah kamu puas? Tangan King Sui bertahan di kulit putih yang sehalus batu giok. Mu Qing tidak mengatakan apapun dan hanya menutupi kedua mata King Sui dengan malu-malu. King Sui tertawa geli atas tindakannya yang menggemaskan. Dia dengan penuh kasih sayang menariknya ke pelukan erat, menikmati kehangatan setelah semua hujan dan angin ini. Kinger, apa kekuatanmu sekarang? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ketika mereka terlibat dalam tindakan memalukan tadi, dia menemukan bahwa dantiannya merasa seolah tiba-tiba meledak. Kekuatannya telah meningkat pesat, tapi kemudian dia dengan sangat cepat tenggelam oleh sensasi yang luar biasa itu. Dia hanya mengingatnya sekarang karena King Sui bertanya padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya bisa dinaikkan dengan cara ini. Tapi sekarang setelah King Sui bertanya padanya, Mu Qing menatapnya dengan tidak percaya setelah dia mencoba merasakannya. Dia perlahan bangkit dari berbaring di atas King Sui. Karena dia benar-benar telanjang, payudara yang gagah dan halus itu bermunculan di wajah King Sui seperti sepasang kelinci. Puting sensitifnya bahkan menyentuh ujung hidung King Sui. King Sui linglung sebelum mengubur wajahnya di gundukan lembut dan adil itu, dengan rakus menghirup aroma itu. Lebih dari 60 bintang. Mu Qing memandang pria yang menungganginya. Pria ini seperti binatang buas yang tak kenal lelah. Dia tidak benar-benar beristirahat dari awal sampai sekarang. King Sui menikmati kesenangan yang sangat membuat ketagihan. Dia tahu bahwa Mu Qing sedang berbicara tentang peningkatan kekuatan fisik dan seni kultivasinya. Lebih dari 60 bintang. Dia selangkah lebih dekat ke alam yang disebut Martial Emperor. Ini di luar dugaan King Sui. Kekuatan Mu Qing awalnya sudah sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat darinya sebelum dia menerobos ke Martial Emperor. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan destruktifnya lebih tinggi darinya. Tapi kenapa kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat kali ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia menerobos ke Martial Emperor? King Sui sedikit bingung,
Tetapi kemudian dia tidak lagi terkejut. Ketika kekuatan Mu Qing meningkat pesat, dia bisa merasakannya. Selain itu, kekuatannya juga mengalami terobosan yang luar biasa. Sekarang kekuatan fisiknya juga telah ditingkatkan hampir 10 bintang, itu berarti kekuatan fisiknya telah mencapai total 70 bintang. Namun demikian, ini membuat King Sui merasa bersemangat. Meskipun peningkatannya tidak sebanyak Mu Qing, itu masih cukup banyak. Dia hanya tidak mengerti mengapa Mu Qing akan menerima peningkatan sebanyak itu. Itu pasti ada hubungannya dengan dia menerobos ke Martial Emperor. Yang terpenting, konstitusi Mu Qing adalah permata yang cukup langka dan dia bisa menyerap energi. Kecepatan dan kemampuannya menyerap ki spiritual sangat kuat. Baik konstitusi dan kecantikannya tidak kalah dengan para wanita dalam lukisan kecantikan. Ini juga pertama kalinya di mana peningkatan kekuatan King Sui kurang dari rekannya selama duo kultivasi. Tetapi King Sui tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan fisik, energi rohnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dibandingkan dengan energi roh, peningkatan kekuatan 10 bintang itu hampir tidak ada. Bagi King Sui, perubahan energi roh kali ini adalah sentuhan akhir yang bagus untuk fase ini dan yang sempurna pada saat itu. Rasanya seperti menghidupkan naga yang dicat dengan menggambar di pupil matanya. Ini membuatnya merasa lebih bahagia daripada meningkatkan kekuatannya sebanyak 50 bintang. Primordial Flame Ball pernah sangat kuat sebelumnya, tetapi entah bagaimana ada sesuatu yang kurang dan dia tidak bisa menyentuh itu. Baru sekarang King Sui merasa itu bisa menampilkan kehebatannya yang paling kuat. Ini seperti bagaimana berdiri lebih tinggi akan memungkinkan seseorang untuk melihat lebih jauh, sementara berdiri di tempat yang lebih rendah akan menghalangi seseorang untuk melihat lebih jauh. Ini adalah jenis alam. Selain itu, penglihatannya juga telah meningkat pesat, sehingga manfaat yang dia terima kali ini tidak diragukan lagi besar. Kecerahan gambar yin yang di lautan kesadarannya telah meningkat 1 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ukurannya hanya bertambah sedikit tetapi ketebalannya sepertinya telah meningkat cukup banyak, menjadi semakin korporeal. Mulai sekarang, energi rohnya bisa dianggap sebagai kartu truf besar. Dia tidak tahu berapa kali energi rohnya telah ditingkatkan dibandingkan ketika dia berada di Crystal Palace. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa menyamai energi roh wanita itu. Tapi setidaknya dia pasti tidak akan dibatasi olehnya lagi. Semuanya terjadi hanya dalam waktu singkat. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia terus melakukan hal yang paling menyenangkan di dunia. Setelah keluar dari formasi 9 istana 8 trigram, wajah Mu Qing tampak sedikit tidak wajar. Dia pamit ke kamar tidur dan melarikan diri dengan wajah merah setelah melihat King Sui. King Sui diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk memberinya kebahagiaan saat dia melihat siluet indahnya yang menghilang. Dia kemudian mulai mengatur formasi 9 istana 8 trigram dan dapat berhasil dengan sangat mudah. Dia masuk ke sana untuk membiasakan diri sebelum keluar lagi. Dia berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya. Alam formasi tampaknya memiliki hubungan dengan energi roh orang yang mengaturnya. Jika suatu formasi berada di bawah pengertian spiritual orang yang mengaturnya, maka ada trik untuk menutupinya. Jika tidak, ruang di luar setiap gerbang formasi itu luas. Mencoba menutupinya dengan energi roh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hari-hari berlalu, King Sui sangat bahagia selama beberapa hari terakhir. Pada siang hari, dia menghabiskan waktunya dengan Mu Qing di formasi 9 istana 8 trigram untuk meningkatkan kekuatannya. Di malam hari, dia menghabiskan waktunya di kamar tidurnya, menggendong wanita yang digandeng oleh semua pria di ibu kota dan membuatnya menggeliat dalam kesenangan. Mu Qing tahu King Sui tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi dia tidur dengannya setiap malam. Dia ingin mengukir dan memperdalam tanda yang diberikan King Sui kepadanya, sehingga itu akan bertahan di hatinya. Tahun baru telah tiba tanpa mereka sadari. Tahun baru adalah besok dan dirayakan di seluruh dunia di 9 benua. Tahun baru harus dirayakan dimanapun Anda berada.
Ini adalah hari yang menggembirakan untuk dirayakan. Meski mungkin dirayakan secara berbeda di beberapa tempat, perayaan tahun baru bisa dibilang sama. Petasan dan kembang api adalah makanan pokok. Semakin subur suatu tempat, semakin keras suara petasannya dan semakin cemerlang kembang api itu. King Sui sedikit terdiam ketika dia melihat petasan dan kembang api yang sedang disiapkan Muklan. Mereka sebenarnya seukuran orang dewasa. Meskipun tahun baru akan datang, beberapa orang dari klanmu tidak pernah menghentikan kultivasi mereka. Tapi King Sui melakukan apa yang dia suka. Namun, dia tidak tertarik untuk keluar, karena dia masih harus mengajar orang-orang dari klanmu. Mu King memandang King Sui dengan meminta maaf. Mereka terus melakukan ini sampai malam, sebelum semua orang berhenti dan pulang ke rumah untuk menyegarkan diri. Baru sekarang seluruh tahun benar-benar berlalu. King Sui, saya sudah lama tidak berjalan di jalan-jalan besar kota. Ayo pergi bersama, ucap Mu King tersenyum ketika dia menemukan King Sui. Tentu, jawab King Sui setuju. Dia tidak akan tinggal lebih lama dan dia tidak bisa membawa Mu King bersamanya ketika dia pergi. Jadi King Sui akan menyetujui apapun yang diminta Mu King. Senyum bahagia muncul di wajah orang lain dari Muklan saat mereka menyaksikan sosok King Sui dan Mu King berjalan keluar bersama. Orang-orang yang berpengalaman khususnya dapat merasakan sesuatu terjadi di antara mereka, tetapi mereka hanya memiliki sedikit kecurigaan. Akan menjadi hal yang luar biasa jika kecurigaan mereka benar. Sejak dia tiba di kota ini, secara resmi ini adalah pertama kalinya dia turun ke jalan. King Sui pada dasarnya tidak khawatir sekarang bahkan jika dia pergi. Dengan kekuatan Muklan saat ini, jika seseorang mencoba menelannya sekarang, mereka tidak akan bisa lolos tanpa mematahkan beberapa gigi mereka. Ada pembudidaya kuat yang tak terkalahkan di Muklan. Itu juga hanya masalah waktu sebelum Mu King menginjakkan kaki ke ranah kaisar bela diri. Mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk seseorang dengan bakatnya. Pada saat Mu King menjadi kaisar bela diri, kekuatannya sudah akan menakutkan jika dia hanya mengandalkan teknik formasi dan langkah 4 fase di dunia mereka saat ini. Itu tidak seperti King Sui tidak ingin dia mencapai ranah 9 langkah istana, tetapi dia merasa itu akan menjadi prestasi yang sulit untuk dicapai. 4 fase langkah sepertinya telah menghalanginya. Dunia ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diteliti dan dipoles. Fakta bahwa 9 langkah istana King Sui dapat mencapai tahap kesuksesan besar memiliki hubungan dekat dengan teknik penguatan kuno. 4 fase langkah tidak boleh diremehkan. Kehebatan dan kedalamannya mampu banyak memperkuat kemampuan pertempuran seseorang. Dengan kekuatan Mu King saat ini, dia akan mampu menangani kultivator kaisar bela diri awal dengan kekuatan lebih dari 100 bintang. Jalan besar itu sangat ramai sekarang setelah hampir tahun baru. Beberapa toko tidak benar-benar tutup karena sebagian besar pemiliknya tinggal di dalam toko. Meskipun barang tidak terjual terlalu cepat selama tahun baru, itu justru menguntungkan beberapa toko seperti penginapan dan kedai makanan ringan. Beberapa toko yang menjual aksesori dan perhiasan juga akan berkembang lebih baik dari biasanya selama periode ini. King Sui hanya membeli beberapa pernak-pernik kecil di beberapa kios penjual. Orang-orang ini hidup di anak tangga paling bawah. King Sui memilih untuk berbelanja di sini daripada toko-toko mewah itu, karena dia tidak menyukai barang-barang yang dijual di toko-toko besar itu. Barang-barang di sana mahal dan para pedagangnya sangat licik. Yang terpenting, King Sui tidak ingin menyumbangkan uang kepada mereka, karena barang-barang yang dijual di sana lebih rendah dari yang ditempa King Sui sendiri. Selain itu, pernak-pernik murah yang dijual di warung-warung pedagang justru semakin membuatnya penasaran. Mereka juga mengingatkannya pada nyonya tua dari klanmu. Dia mengenalnya karena kios penjual kecilnya. Sepatu bot 9 benua yang berharga adalah hadiah dari nyonya tua, serta liontin 9 istana yang dikenakan oleh Di Chen. Jadi, King Sui lebih suka berbelanja di warung pinggir jalan dengan barang-barang yang diletakkan di tanah.
Dia bahkan bersedia membayar ekstra untuk barang-barang bagus daripada berbelanja di toko-toko mewah itu. King Sui dan Mu Qing saat ini sedang membeli beberapa pernak-pernik kecil dari salah satu kios penjual. Mu Qing terlihat sangat bahagia sambil memegang beberapa barang yang dibelikan King Sui untuknya. Selama itu adalah sesuatu dari King Sui, dia akan senang menerima apapun. Bagaimana Anda bisa membeli barang-barang semacam ini dari kios-kios sampah ini untuk kecantikan nomor 1 ibu kota? Suara menghina terdengar setelah King Sui memberikan uang itu kepada wanita tua yang menjual barang itu kepadanya. Jika orang itu tidak menyebutkan kecantikan nomor 1 ibu kota, King Sui tidak akan menduga bahwa orang itu membicarakannya. Tapi sekarang, dia tahu. Dia yakin bahwa pernyataan sebelumnya ditujukan pada dirinya. Mu Qing mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu sebelum King Sui menarik tangannya dan perlahan berbalik. Dia melihat seorang pemuda beku yang berusia 30-an tapi jelas tidak melebihi 40 tahun. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang tajam namun feminim. Bibirnya agak tipis, menyebabkan dia tampak agak tidak ramah. Ada 4 orang di belakangnya, 2 pemuda dan 2 lelaki tua. Ketika King Sui menatap pemuda ini, dia juga terkejut. Kekuatan pemuda ini sebenarnya tidak kalah dengan kekuatan Mu Qing saat ini. Ibu kota ini sebenarnya punya sosok lain seperti ini. King Sui sangat terkejut. Sepertinya kekuatan kota besar ini benar-benar tidak boleh diremehkan. King Sui, mereka dari Poison Mountain Stockade, gumam Mu Qing mengingatkannya dari satu sisi. Poison Mountain Stockade adalah sekte yang kuat di wilayah ini. Seperti namanya, ini adalah sekte yang menggunakan racun. Orang akan tahu bahwa sekte ini pasti sangat kuat hanya dengan melihat pemuda ini. Ketika King Sui melihat pemuda itu, dia mengerti mengapa dia bisa setenang ini dan terkumpul. Dia saat ini berada di pusat perhatian wilayah di kota ini dan tidak menyangka seseorang masih akan datang untuk berkelahi dengannya. Sepertinya ada banyak yang ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan. Namun, King Sui sekarang ragu-ragu karena 2 pria tua di belakangnya juga dari kelas Martial Emperor. Sangat normal bagi Poison Mountain Stockade ini untuk memiliki beberapa Martial Emperor. Bagaimanapun, mereka adalah sekte besar yang terkenal di wilayah ini. Tapi mereka semua adalah kaisar bela diri awal. Ini juga memungkinkan King Sui untuk mengidentifikasi kekuatan umum saat ini. Mereka biasanya berada di sekitar kaisar bela diri kelas 1 dan 2. Para pembudidaya yang mampu mencapai kaisar bela diri tingkat 2 semuanya adalah pembudidaya yang kuat dan terkemuka. Dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi di Poison Mountain Stockade selama periode waktu ini. Sekte ini sangat mirip dengan sekte penjara langit. Bagaimanapun, orang yang menggunakan racun tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Tidak ada kekuatan lain yang akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi pengguna racun. Bahkan kekuatan skala seperti sekte penjara langit tidak akan memprovokasi Poison Mountain Stockade di masa lalu. Terbukti bahwa Poison Mountain Stockade adalah sekte yang mengerikan. Itu karena mereka menggunakan racun. Jika tidak, maka kekuatan mereka akan berkurang banyak. Dia menebak bahwa mereka hampir sama dengan klan Mu saat ini, dengan 2 pembudidaya kaisar bela diri kelas 1 paling banyak. Jika mereka masih harus mengandalkan racun jika bertemu dengannya, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena nasib buruk. King Sui tersenyum padanya. Dia wanitaku. Apa hubungannya membawa dia ke tempat manapun untuk membeli sesuatu denganmu? Mu Qing tersipu mendengar kata-kata King Sui, namun dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia merasa sangat hangat dan bahagia. Sebagai tuan muda dari Poison Mountain Stockade, Gu Song telah mengarahkan pandangannya pada nona muda dari Mu Clan untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia mendengar bahwa penghancur bunga dari sekte penjara langit mengarahkan pandangannya pada Mu Qing, dia pergi ke pegunungan penetrasi langit sekali. Wanita ini sudah menjadi wanita yang dia diam-diam pilih sejak lama. Di ibu kota, tidak ada yang berani merebut wanita yang dia, Gu Song, lihat.
Tapi kemudian dia mendengar bahwa seorang pemuda telah datang ke Muklan dan menjadi sangat bersahabat dengan Muking. Tidak hanya itu, dia juga sangat terkejut mengetahui bahwa dia telah membantu Muklan menghancurkan sekte penjara langit. Meski begitu, dia tidak mempercayainya. Dia merasa bahwa ini hanya rumor karena leluhur tua dari klan Mu telah meninggal. Mereka membutuhkan seseorang yang berani untuk berdiri. Jika tidak, klan Mu akan dalam bahaya. Jadi dia percaya bahwa pemuda ini mampu, tapi jelas tidak sekuat rumor yang beredar. Selain itu, klan Mu memiliki aliansi dengan klan Pedang Dewa. Ini membuatnya semakin curiga. Mungkin klan Mu masih memiliki orang tua yang kuat dengan mereka. Gusong selalu menjadi kultivator terkuat di antara generasi muda. Bahkan tanpa menggunakan racun, dia masih bisa menempati peringkat 3 besar. Jika dia menggunakan racun, bahkan seorang kultivator kaisar bela diri awal bukanlah lawannya. Dia sombong, tetapi dia percaya bahwa dia berhak untuk menjadi. Ketika King Sui mengklaim bahwa Muking adalah wanitanya, wajah Gusong menjadi pucat karena dia melihat bagaimana ekspresi Muking benar-benar berubah malu dan bahagia. Dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dalam membaca wanita, sepertinya wanita paling cantik di ibu kota telah direnggut oleh yang tercepat. Gusong gemetar karena marah. Meskipun Poison Mountain Stockade ditakuti oleh banyak orang, itu tidak seperti dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Meskipun racun adalah hal yang menakutkan, seseorang akan memiliki kekebalan racun yang lebih baik saat kekuatan mereka meningkat. Pembudidaya yang kuat juga membawa penawar yang layak pada mereka atau bahkan aksesori yang dapat membuat racun tidak efektif. King Sui memandang Muking. Dia mengedipkan matanya yang indah seperti musim gugur. Saat itu King Sui tidak akan pernah percaya bahwa wanita yang cakap yang mandiri, dan sehalus dia mampu menampilkan ekspresi yang begitu menggemaskan. Sama seperti bagaimana dia tidak akan pernah percaya jika seseorang memberitahunya sekarang bahwa wanita di peti mati kristal juga mampu membuat ekspresi seperti itu. Jadi King Sui sangat terkejut sekarang. Keduanya memandang Gusong. Mata Gusong tampak seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Pandangan sengit melintas di matanya. King Sui memiliki indera spiritual yang sangat kuat. Selain itu, energi rohnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi dia bisa segera merasakan gelombang aura brutal menyebar ke arahnya. Racun. King Sui melirik valet jade rings yang tergantung di telinga Muking dan kemudian merasakan racun yang mengalir ke arah mereka. Dia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja, jadi dia menatap Gusong. Racun tidak maha kuasa, jangan ganggu aku dan Kinger. Jika tidak, jangan salahkan saya karena brutal. Mereka belum mencapai titik konflik satu sama lain, jadi King Sui tidak ingin lebih banyak masalah. Selain itu, bahkan dalam ketidakhadirannya, klan Mu masih dapat menangani Poison Mountain Stockade karena mereka masih memiliki klan Pedang Dewa di pihak mereka. Gusong tidak menyangka racun yang dia keluarkan akan seperti batu yang jatuh ke laut. Tidak hanya tidak efektif, tetapi juga ditemukan oleh targetnya. Sepertinya lawannya juga memiliki pengetahuan tentang racun atau memiliki harta yang dapat mencegah racun. Dia ragu-ragu. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang terburu nafsu. Pada awalnya, dia tidak benar-benar percaya bahwa King Sui memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte penjara langit. Tetapi setelah melihat bagaimana racunnya tidak efektif terhadapnya dan juga sesuatu yang dikatakan oleh dua pria tua itu, dia berhenti mati di tengah jalan. Kami bukan lawannya. Jangan membawa masalah ke Poison Mountain Stockade. Jika tidak, kita mungkin kehilangan nyawa kita di sini hari ini. Ayo pergi, kita akan bertemu lagi. Ucap Gusong menatap King Sui dengan kebencian sebelum dia pergi bersama rombongannya. King Sui awalnya berpikir untuk membuat mereka tetap tinggal. Tapi kemudian lawannya cukup kuat dan dia belum sepenuhnya siap untuk saat ini. Selain itu, racun dari sebelumnya ditujukan padanya sendiri. Sepertinya mereka belum memiliki niat untuk menyentuh Muklan. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak meningkatkan banyak hal.
Klanmu masih membutuhkan waktu sekarang. Diberikan cukup waktu, mereka tidak akan terkalahkan di ibu kota. Bahkan klanmu saat ini tidak akan mudah dimakan oleh orang lain. Mungkin dalam beberapa hari ini, dia akan meninggalkan sesuatu untuk Muklan lagi. Sepertinya ada cukup banyak orang dari ibu kota yang mengejar King Er. King Sui menggodanya. Setelah orang-orang di sekitar mereka pergi, King Sui dan Mu King tidak lagi ingin berbelanja, jadi mereka berbalik. Tuan muda Gu ini adalah bagian dari Poison Mountain Stockade. Kata-katanya tajam dan tidak baik dan dia kejam dan tanpa ampun. King Sui, Anda harus berhati-hati. Aku takut dia tidak akan membiarkanmu pergi saat kamu mencoba pergi, ucap Mu King dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Percayalah pada kemampuan suamimu, ucap King Sui memandang Mu King dan tersenyum. Aku tidak punya suami, dasar pelit. Wajah Mu King memerah dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Ada sedikit senyum di wajahnya yang memerah dan itu memabukkan. Pada saat mereka kembali ke Mu Residence, langit telah benar-benar gelap. Sebelum mereka bisa masuk ke dalam rumah, jejak kembang api yang cemerlang naik ke langit di kejauhan. Itu seperti sebuah sinyal. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya segera terbang ke langit dari sekitarnya sebelum meledak dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. King Sui mengangkat kepalanya untuk menyaksikan kembang api memenuhi langit. Mereka tetap menakjubkan seperti biasanya. Dia menoleh ke samping untuk melihat Mu King yang berdiri di sampingnya. Dia juga mengangkat kepalanya dan mengamati langit. Kembang api yang cemerlang menerangi wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat cantik saat ini. Kembang api di langit hanyalah hiasan jika dibandingkan dengan keindahan di sisinya. Merasakan tatapan King Sui, Mu King menoleh dan menangkap King Sui yang menatap dirinya dengan sedikit kegilaan. Gelombang kebahagiaan muncul di hatinya. Jadi sepertinya dia tidak terganggu seperti yang terlihat. Apakah mereka cantik? Mu King tersenyum dan memegang tangan King Sui di tangannya. Ya, tapi kamu lebih cantik. King Sui memberinya senyuman sederhana dan jujur. Jadi orang bodoh sepertimu tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang baik juga. Mu King tertawa lembut sebelum menarik King Sui menuju Mu Residence. Ketika Junior Muklan melihat bahwa Mu King dan King Sui telah kembali, mereka datang dan mengepung mereka. Sister Mu King, kamu kembali. Kakak King Sui. Mu King mencoba menarik tangannya ketika dia melihat orang lain dari Muklan datang, tetapi King Sui memegangnya. Dia tidak berniat menyembunyikan hubungan mereka. Karena dia sudah memanfaatkan nona muda ini, dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu di sini. Sebelum dia pergi, dia akan meminta Muklan untuk menikahi Mu King dan mengadakan resepsi pernikahan untuk memberitahu semua orang di ibu kota bahwa dia adalah wanita King Sui. Dengan cara ini, banyak yang akan tahu bagaimana berperilaku di masa depan setelah menyaksikan kekuatannya. Begitu mereka melihat King Sui dan Mu King saling berpegangan tangan erat, mereka tersenyum genit pada keduanya. Bagus, saudara King Sui. Kami baru saja berbicara tentang bagaimana tidak ada seorang pun selain saudara King Sui di ibu kota ini yang layak untuk suster Mu King kami, ucap seorang pemuda terkekeh. Dia adalah sepupu laki-laki muda Mu King. King Sui hanya bisa tertawa bersama. Pemuda ini memang pandai menyanjung, bisa menyanjung keduanya pada saat bersamaan. Saudara King Sui, kapan Anda akan mengizinkan kami memanggil Anda saudara ipar? Ucap Mu Sui juga terkikik pada King Sui dan Mu King. Sialan, hentikan omong kosongmu, ucap Mu King dengan cepat menegurnya. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan King Sui, dia tidak ingin mengikatnya. Aku sudah memutuskan untuk melamar Nona Mu King hari ini. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan mengadakan resepsi pernikahan lusa, ucap King Sui dengan nada serius. Baiklah. Aku akan memberitahu paman ketiga. Sepupu laki-laki Mu King dari sebelumnya melarikan diri sambil tersenyum. Bagus. Aku yakin King Sui pasti akan menjadi bagian dari keluarga kita. King Sui memandang Mu King yang berdiri di sampingnya tampak kosong. Saya sudah memutuskan hari itu dalam formasi, ucap King Sui lembut.
Kata-kata King Sui membuat Mu Qing menatapnya tajam sebelum dia berbalik dengan malu-malu. Bibir yang melengkung itu terlihat seksi dan memikat. Mereka bahkan lebih menakjubkan di bawah langit yang dipenuhi kembang api. Muklan baru mulai menyalakan kembang api dan petasan mereka setelah King Sui dan Mu Qing kembali. Semua orang di Muklan pada dasarnya keluar. Acara yang menggembirakan itu dirayakan bersama dengan kembang api yang cemerlang dan tawa yang hangat. Ini berlangsung selama 2 jam sebelum waktunya makan malam tahun baru. Setiap orang dari berbagai usia berkumpul di aula besar. Aula besar itu sangat hidup. Hidangan yang disajikan di atas meja juga sangat mewah. Mereka disiapkan dengan sangat indah dan lezat, kemungkinan besar adalah karya koki terkenal. Ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat kemampuan Muklan. Selain itu, klanmu memiliki penginapan dan mereka juga memiliki kepala koki yang ditempatkan di kediaman mereka sepanjang tahun. King Sui telah menjadi titik fokus, mungkin karena dia telah menyebutkan bahwa dia ingin melakukan lamaran pernikahan. Sekarang, King Sui menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya kebanyakan menatapnya. Dia harus mengakui bahwa dia terkesan dengan betapa bagusnya keterampilan membual dari para pemuda dari sebelumnya. Dia tahu bahwa semua orang menunggunya untuk membuat pernyataan melalui ekspresi wajah mereka. Dia berdiri perlahan. Mu Qian kebetulan berada tepat di seberangnya dan secara alami, Mu Qing ada di sampingnya. Senior, aku ingin menjadikan Nona Mu Qing sebagai istriku. King Sui tidak terlalu terbiasa dengan hal-hal seperti ini, jadi dia hanya bisa mengumpulkan keberanian dan mengatakannya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain akan melakukan lamaran pernikahan, tetapi dia tahu bahwa mereka biasanya akan meminta restu dari para senior terlebih dahulu. Mu Qing sangat pemalu sehingga dia menundukkan kepalanya. Mu Qian juga terhibur dengan ekspresi putrinya sendiri. Dia telah tumbuh begitu besar dan dia belum pernah melihat putri tertuanya terlihat seperti ini sejak dia dewasa. Meski berbahagia untuknya, sebagai seorang ayah, pikiran putrinya menikahi seseorang masih membuatnya merasa sedikit enggan meski dirinya bahagia. Dikatakan bahwa seorang anak perempuan adalah kekasih ayahnya di kehidupan sebelumnya. Ayah dan anak selalu memiliki ikatan khusus di antara mereka. Cinta seorang ayah sama besarnya dengan pegunungan. Suami yang dipilih oleh seorang anak perempuan akan secara tidak sengaja memiliki beberapa sifat ayahnya dalam dirinya. Itu adalah pengaruh tanpa bentuk. Seorang anak perempuan tumbuh bersama ayahnya, jadi dia akan dipengaruhi oleh perkataan dan tindakan ayahnya. Aku akan menyerahkan Qinger di tanganmu. Saya tidak khawatir dan saya bahagia. Saya tidak punya permintaan lain, saya hanya berharap Anda akan memperlakukannya dengan baik, ucap Mu Qian terkekeh. Ayah, Mu Qing memanggil dengan malu-malu. Paman, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Qinger selama aku masih hidup, janji King Sui dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir Qinger tidak akan menikah. Ini bagus, ucap Mu Qian terkekeh. Dia sangat senang putrinya dapat menemukan pria seperti ini. Dia sangat puas. Ayah, apakah putrimu seburuk itu? Ucap Mu Qing cemberut dan mendengus. Wajah cantiknya memerah. Putriku yang paling cantik. Ayo, mari kita bersulang untuk Qinger karena telah menemukan pria yang baik. Paman, ini hadiah untuk kalian semua. Anggap saja mereka hadiah dariku untuk lamaran pernikahan. Ada satu untuk semua orang di Muklan. Dapat mencegah racun dan menenangkan pikiran. Memakainya juga akan memberikan efek tambahan lainnya. Ucap King Sui mengeluarkan kotak brokat yang sedikit lebih besar dan memberikannya kepada Mu Qian. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.